Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di malam yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memulai podcast Arsa Terserah. Kali ini kita akan bahas konten horor bersama Usup. Siapa sih yang gak kenal Usup? Again and again. Saudara Usup berkenan untuk hadir di podcast kita yang tercinta ini. Sebenarnya lo gak usah ngomong kayak gitu juga, ini udah serem pak. Supaya lebih horor. Gak usah hidup lu terlalu dramatis. Gimana nih Sob? Kita kemarin abis bikin konten, wah lumayan nih Sob, maksudnya pandangan-pandangan dan penilaian orang terhadap lu, wes gila ya kok ya. Alhamdulillah positif. Sob. Terima kasih kawan-kawan yang udah support kita ya. Ini Usup juga sekarang bukan sekedar bintang tamu, tapi dia bagian dari kita juga. Betul. Ya Sob ya. Usup, kita bahas horor nih Sob. Enak kayaknya Sob. Usup. Silakan. Kita bahas konten horor nih Sob nih. Karena kan horor itu marketnya sangat besar sekali di Indonesia. Betul sekali. Pelan-pelan aja ngomongnya Pak. Maaf. Pelan aja. Maaf. Ini handsetnya sensitif Pak. Maaf. Sob, kemarin kan kita pertama kali buat podcast Arsa itu kan membahas tentang keresahan kita nih. Iya. Tentang konten-konten horor yang makin kesini makin liar. Iya. Dalam arti liarnya itu ya gimana ya? Apapun yang mungkin dari halusinasi dia entah atau apapun itu menggambarkan itu seakan-akan kalau misalkan apa yang dia lihat ini dia meyakinkan orang lain. Kalau dia misalkan dia lihat sosoknya seperti ini gini dia meyakinkan, sangat meyakinkan sekali. Sedangkan kan yang kita ketahui ya dalam hukum Islam pun ya yang selama gue pelajari nggak ada kuntilanak, pocong, genderuwo, adanya juga kan berupa jin. Benar nggak Sob? Jawab dong Abang Usup. Iya bisa. Ya kan? Tapi makin kesini ya kayak kemarin kan mungkin kalian bisa tonton juga video yang kita pertama ya kok ya. Iya betul. Lalu pandangan Usup bagaimana tentang horor lah gitu loh? Apakah seseram itu atau bagaimana gitu loh? Alhamdulillah nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar baginda Nabi wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita tadi Bang Riko dan Bang Lokas telah menjabarkan bahwa maraknya sekali tentang perkara horor di plus 62 ini. Iya, betul. Horor. Kita ambil ayat Al-Qur'annya dulu. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan Inna khalaqnal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi manusia itu diciptakan dari apa? Bahwa manusia diciptakan dari tanah. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dan sebangsanya seperti setan, iblis. Sebangsanya itu dari apa? Min marijim min nar. Dari panas api. Atau dari api yang sangat membara. Ini setan bukan Sob? Bisa. Enggak. Karena belum dirubah. Oh belum dirubah. Kayak tanah aja gitu. Oh iya. Makanya filosofi kita dari tanah ya bakal kembali ke tanah. Berarti kalau misalkan sorry gue potong. Iya silakan. Berarti kalau misalkan cara memusnahin setan dibakar. Enggak begitu juga Kembali ke api. Berarti setan ini adalah Suko yang nyerang. Jangan sama Avatar. Kok lu tahu sih? Suneo nggak main di Avatar loh. Oh iya lupa. Lanjut. Sob. Setan dan iblis itu diciptakan dari api. Kita bahas tentang iblisnya itu. Sebenarnya iblis ini adalah seorang yang sangat soleh.
Bahkan iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam Nabi Adam diciptakan. diciptakan. Ya betul. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Udah Kenapa? ada ya? Kenapa iblis merasa angkuh? Karena dia merasa bahwa manusia diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api. Oh, merasa tinggi. Setinggi. Jadi diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Cuman salah satu sifat yang ada dalam setan itu adalah kesombongannya itu, aba wastakbaru. Kesombongan, ada rasa kesombongan dalam hati. Sehingga berarti yang sombong-sombong ke setan. Iya, ya emang sifatnya setan sombong mah. Lu pernah sombong ngomong kok berarti lu setan. Anjir. Kayaknya lu tegang banget sih kok. Enggak dengar suara tek nggak sih tadi? Iya. Kan emang mereka kan nonton kok. Sengaja Iya. gua ini biar Kasih lilin kopi hitam lagi anjing. iya, kalau kita sewa orang. Kalau kita sewa orang, Iya. nyuguhin rokok, nyuguhin makanan, amplopin gocap. Ini demi seseorang yang request. Ya. Kita kabulkan. Sekali lagi Horor. maaf nih supaya maksudnya lu belum tuntas ngomongnya. Sekali lagi kawan-kawan, siapapun itu, kita tidak pernah memandang apa latar belakang lu. Ketika lu ingin bercerita, ingin ikut serta di sini, siapapun boleh. Dan misalkan lu tidak pede atau tidak berani, lu tapi request misalkan, next time bahas ini dong, kita akan insya Allah bakal ngelakuin. Insya Allah kalau selama itu masih tahap masuk di akal. Ya asal jangan pembahasan sensitif aja. Gue nggak mau masuk penjara gara-gara ngobrol doang. Oke, lanjut. Ya itu. Ustaz. Nah, jadi balik lagi ya bahwa setan diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Ada rasa kesombongan dalam hatinya hingga setan itu diusir oleh Allah ke dunia. Nah, makanya setan itu mintalah di permintaan kepada Allah, itu dikatakan dalam surat Al-Hijr membahas tentang setan dan manusia atau Nabi Adam. Ada kesombongan hingga setan itu minta ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Oke. Untuk mengganggu anak cucu Adam. Jadi lebih spesifiknya setan itu ya dalam Al-Quran dikatakan musuh nyata bagi manusia. Bagi manusia. Inna Ya betul. syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya. Nah, jadi setan itu adalah musuh nyata bagi Manusia. Ya, dalam konteks tentang horor yang kita sering lihat, mungkin itu sebangsa jin. Apa yang Nova tadi katakan, apa benar sih ada pocong, kuntilanak, genderowo? Ya. Sebenarnya ada. Serius ada. Ada seperti itu. Ada. Jadi gini, jin. Kita pernah nggak mendengar ketika orang meninggal, wah gentayangan ini dia meninggal. Iya, sering kita. Sebenarnya perkara ini udah Rasul jelaskan dari zaman dulu. Ini salah satu doa yang wajib kita hafal bahkan. Tapi sorry gue potong. Berarti apa karakternya beda dong di setiap negara. Maksudnya? Nah, ini Coba tes tuh. tes satu. Ada. Sorry kawan-kawan ya. Murni karena kita nggak bisa ngeliat. Cek 1 cek ya. Pengaturan karena gelap juga ya. Ya. Sorry ya. Nggak usah dipotong aja nggak apa-apa kok. Cek 1 cek ya. Kok ntar dulu kok gerak-gerak sendiri sih. Cek. Nah, aman. Yuk. Ketika Nova tadi bertanya apakah ada pocong, genderuwo, kuntilanak, sebenarnya ada serius. Cuman itu mah jin. Kalau setan mah itu yang menggoda kita. Jin dan setan beda ya. Kan jin mah ada yang Islam, Ya. ada yang kafir mungkin. Video pertama pun gue bertanya apakah ketika orang kesurupan terus kesurupan jin terus dia jadi mu'alaf, yang jadi mu'alaf ini manusia Atau enggak jin ya. nah atau enggak jinnya nih yang masuk Islam, manusia atau jinnya, dan itu pun sudah ada yang menjawab. Suara apa ini? Makanya gerak-gerakan padahal nggak ada yang gerakin loh. Udah lanjut Lanjut. Gue ya ngomong ya.
Cek 1 cek. Ini benar-benar baru ada kendala loh ini. Selama 2 podcast baru kali ini ada kendala loh. Iya sih. Maklum lah. Kemarin-kemarin mah kendala nggak ada anjir, lancar-lancar aja. Lanjutin. Tangan kan kita di atas semua nih. Tuh. Ya makanya nanti jangan di-cut maksud gua kok. Iya. Biar. Kalau ini ya Biarin lah. Ya. Usut tes ada. Tes 1. Ada. Tuh, kresek lagi apa sih? Aman tapi alat aman tuh. Kira ngeliat ke bawah aman. Ya udah lanjut. Ya. Kan apa? Kayak misalkan gini sob. Banyak cerita horor pun bukan hanya di Indonesia saja. Iya. Di luar negeri pun ada. Tapi berbeda-beda. Seperti negara Filipina atau Thailand kan ada karakter. Kita sebut karakter aja ya. Iya, Karena itu lebih identik ya kan. Iya. Kayak mungkin di Filipina atau di Thailand. Tahu. Cek 1 cek. Ada. Aman kan aman? Aman. Coba bentar. Tes. Lanjut. Tes. 1. Aman. Lu ada suara kok? Coba geng. Cek 1 Ada. aman ada. Yuk lanjut. Nah, Gila kendala banyak banget sih, baru juga berapa menit ini? Udah lilin soalnya nih. Iya sih, mengundang ya. Seriusan nggak bohong saya. Ada lanjut aja. Tanggung. Udah pal-palan. pal-palan lah. Enggak, soalnya dari awal dari awal kita mulai. Tadi lu ngedenger enggak sih suara trek kayak? Iya. Ayo udah lanjut nih. Trek kayak. Ya udah jangan diterusin, Udah, Bos. Jangan mengundang. Silakan. Trek. Ya udah ngomong. Ya maksud gua omongannya jangan tegang juga. Soalnya keburu kabur nih saya. Yaudah. Udah lanjut. Kayaknya kalau gua enggak bakal kabur, gua bakal pura-pura tidur. Iya. Lanjut. Insya Allah bertiga. Itu kan berkarakter sob Iya. ya. Apakah itu sudah ditentukan atau gimana ya? Cuman kalau misalkan tidak, ya kan jin itu kan pasti ada di mana aja. Bukan cuma di satu negara dong. Iya. Di Indonesia ya ada lah, maksudnya ya kita tahu semua lah apa aja gitu. Dan di luar negeri pun ada, kayak di Jepang. Ya, ada. Di Jepang pun Ada. Jadi macam-macam negara tuh macam-macam karakter. Nah, vampir di Mesir pun mumi, ya kan? Iya. Itu kan ibaratnya logikanya mayat hidup kan nggak ada, ya kan? Ya sekalinya ada itu juga orang yang terinfeksi. Iya. Itu bukan tidak bisa bilang itu mayat hidup dong, karena dia juga kan ada otak, maksudnya masih bekerja, ya kan? Secara kemanusiaan. Wah, anak sultan lewat. Jadi gimana tuh Sob? Coba bisa dijelaskan Sob? Mungkin yang dimaksud dengan karakter berbeda-beda. Di sini ada pocong, di Arab mungkin beda gitu. Iya. Itu kan. Jadi kalau di Indonesia kan kriterianya itu yang seperti kita tahu itu karakternya itu adalah pocong, kuntilanak, genderuwo, Ya, banyak sih. ya dan lain-lain. Nah, kalau di Thailand itu kan ada macam-macam juga. Ya. Di Cina macam-macam, Mesir macam-macam, jadi gitu. Ini manusia itu yang diciptakan paling sempurna ya, manusia. Iya. Jadi manusia itu diciptakan paling karena fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik rupa. Dalam surat At-Tin dikatakan itu. Jika kita ngebahas setan, apa yang tadi Jin Opa katakan kan beda-beda karakter. Iya. Misalnya gini, saya pernah diajari doa oleh guru saya. Yang doa ini emang mesti harus kita hafal nih, apalagi di zaman akhir zaman sekarang. Apa tuh Iya, Sob? iya. Yang bunyi doanya, Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Artinya Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksaan jahannam, wa azabil qabri, dan azab kuburan, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Kita bahas dulu fitnah kematian dan kehidupan. Mana ada orang udah mati fitnah kita? Ada. Cuman itulah permainan jin. Memanipulasi. Manipulasi. Jin itu ibarat kata bergantayangan. Ketika ada orang meninggal tabrakan trek, di tempat tabrakannya itu jin lah di situ ingin buat fitnah. Oh. Pura-pura bergantayang. Wah, Jono kemarin tabrakan bergantayangan. Arwahnya penasaran. Penasaran. Seakan-akan ketidakpergian ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas sebenarnya.
Allah menciptakan ketika mau dia meninggal dari bunuh Udah mulai diri, parno semuanya. meninggal dari bunuh diri, meninggal ditabrak, tetap ya langsung ke atas. Nggak ada ibarat kata dia gentayangan. Dalam konteks agama mungkin gentayangan di sini ya nggak bisa dia berubah. Itulah jin. Jin di situ yang menyerupai ketika dia meninggal wanita, ya dia tahu taktik wanita kayak gimana yang seremnya. Iya. Ketika dia meninggal laki-laki ya taktik laki-lakinya gimana yang seremnya nih. Iya, iya. Jin itu pinter. Dan jauh dari sebelum itu dia mungkin juga. Tapi jin tahu nggak sih kematian manusia? Maksudnya? Misalkan dia bakal tahu nih kalau orang ini bakal mati dan dia mempelajari nih kalau orang ini gimana semasa hidup. Karena kan yang dari kesurupan pun selalu menceritakan dia matinya gimana, semasa hidup dia kayak gimana, ya kan? Di acara-acara TV atau enggak YouTube yang berkonten horor, misalkan ada satu audiens atau ya ada satu orang atau dua orang yang buat di ibaratnya di inilah buat konteks mediasi. Mediasi. Dia kan pasti kan ada kan. Dia kan selalu pas ketika kesurupan, misalkan dia ke gedung tua, dia menceritakan nona Belanda. Dia rinciin dong semasa hidupnya kayak gimana. Iya. Apakah jin mengetahui tentang kematian manusia atau di luar dari itu dia sudah tahu hidup berdampingan sama kita. Maksudnya ya tadi kan lu bilang kan dia itu memanipulasi ya kan. Iya. Jadi apakah dia ngikutin kita ada di dalam diri kita jadi ketika kita sudah tidak ada dia memfitnah kita. Apakah gitu atau gimana tuh? Pernah saya bercerita, guru saya pernah tuh, guru nih. Jadi saudaranya kesurupan. Oke. Kesurupan itu suaranya percis dengan almarhum ibunya. Masya Allah. Berarti bisa berbeda-beda gitu ya? Bisa menyerupai lah. Itu emang jin yang menciptakan nama Allah untuk bisa menyerupai. Cosplay dia berarti cosplay. Jangankan menyerupai suara, menyerupai rupa pun bisa. Bisa. Makanya fitnah disebutnya fitnah ke kubur atau fitnah kematian. Jadi Allah menciptakan dua, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Nah, jadi sama guru saya diginiin. Saya mah bukan mas saya gitu. Karena guru saya tahu orang yang sudah meninggal tidak akan ada sangkut pautnya dengan kehidupan. Memanipulasi tadi yang dikatakan Opa. Nah, jadi ketika Opa bahas, ketika dia paham betul, pasti jin itu paham betul. Orang dia tinggal sebelum kita ada, ya dia sudah ada. Iya. Jadi dia paham betul karakter kita. Kalau ini kita dibuka hijab, ini batin penuhnya. Apa yang ada di sekitar itu batin penuhnya. Kalau kita bisa melihat ya. Iya. Menurut orang-orang ulama, orang-orang yang bisa melihat setan ada yang mengatakan dia itu kena gangguan setan. Tapi ulama-ulama yang kan berbeda pendapat disebutnya ikhtilaf. Pasti ada. Tapi ada ulama yang mengatakan emang bisa orang-orang yang melihat setan. Disebutnya kalau dalam ilmu tasawuf mukasyafah atau setelah terbuka mata batinnya. Jangan kan untuk melihat setan, apa yang dikatakan seperti sedikit menerawang, bukan menerawang. Dia itu kayak udah terlihat sedikit. Iya. Pernah bercerita boleh gak nih? Iya, boleh. Bercerita. Jadi ada yang tahu tentang kerajaan kan? Iya. Tahu nggak penakluk Konstantinopel? Ada yang tahu? Gue waktu itu kan pernah belajar deh kayaknya. Iya, gue sedikit tahu, cuman emang gimana ya? Ya namanya juga udah lama sih ya. Jadi lupa ingat, takut salah. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya. Takut salah. Penakluk Konstantinopel itu Syekh Muhammad Al-Fatih. Penakluk Konstantinopel di Turki itu. Iya. Jadi dia itu sebenarnya seorang santri, seorang murid. Dia punya guru. Gurunya itu pernah menampar muridnya. Syekh Muhammad Al-Fatih itu ditampar oleh gurunya. Namanya Syekh Nizamuddin. Nama gurunya atau Syekh Nizamuddin atau apa? Nama gurunya ditampar. Tapi saking tajamnya tuh Syekh Muhammad Al-Fatih kepada gurunya, dia nggak berani ngomong. Kenapa guru menampar saya? Sedangkan saya tidak salah apa-apa. Iya. Soalnya pasti siapapun Nopal ditampar sama saya, tapi nggak pasti ada alasannya. Ada alasan, harusnya membuktikan. Iya. Kalau orang pasti pada umumnya langsung ribut sih. Iya. Ini saking dia tajam ke gurunya, meski ke guru kan kalau ditampar nggak ada sebab mah. Iya, murid wajib untuk komen. Iya, karena hak asasi juga kan. Iya. Tapi Syekh Muhammad Al-Fatih ini muridnya, dia nggak bicara, diam aja. Tapi ketika sudah bertahun-tahun, sudah lama-lama kemudian Syekh Muhammad Al-Fatih ini jadi seorang raja, seorang yang besar. Sedangkan gurunya ya tetap jadi seorang guru gitu. Dipanggil lah ketika itu silaturahmi lah dia. Syekh Muhammad Al-Fatih ini sangat menghormati, jadi nggak berani manggil. Silaturahmi lah ke gurunya. Ditanya loh oleh Syekh Muhammad Al-Fatih, ya guru, kenapa waktu itu gitu ya? Kenapa mukul saya waktu itu? Inilah jawaban yang sangat hebat dari gurunya itu, kata gurunya. Nah,
Saya menunggu-nunggu kamu berkata seperti ini. Gitu. Emang ada apa guru? Saya tahu bahwa kamu ini akan menjadi orang besar, yang bakal ditaklukin, yang bakal ditakutin oleh seluruh orang. Jelas Syekh Muhammad Al-Fatih adalah orang yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia. Iya. Bahkan orang-orang luar juga mengakui Segan. kehebatannya. Segan, iya, segan. Syekh Muhammad Al-Fatih itu diakui kehebatannya. Jadi gurunya menceritakan, kenapa aku menampar kamu? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkara kamu. Jadi gini, ketika kamu menzolimi seorang meski sedikit, orang itu akan mengingat keburukanmu. Iya. Tapi ketika kamu menyebar kebaikan, mau banyak, kadang orang bisa lupa. Iya. Intinya ketika kamu nanti jadi orang hebat, orang besar, orang kuat, janganlah kamu untuk menjolimi orang. Oke. Ini saya menampar kamu sebagai suatu pembelajaran untuk kamu. Ingat ya, berarti kan seorang ulama bisa seperti melihat, menerawang. disebutlah ahlul mukasyafah. Seperti yang kemarin lu bahas itu, yang kita bahas itu kan ya. Ramalan ya, Ramalan. ya. Islam pun memang kalau misalkan orang lain atau enggak orang yang tidak tahu pasti berasumsinya ini mah ramalan. Ini ramalan kan ya, benar. Ada ciri-cirinya itu. Nah, kalau Nah, gue mau nanya, kalau gue boleh nanya nih Sub nih, misalkan kan kayak ada beberapa orang juga yang bisa melihat, ya kan? Tapi kalau untuk orang yang nggak bisa melihat tapi dia bisa merasa, ya, itu bagaimana tuh? Balik lagi ke konteks tadi ya, kan ada setan, ada jin. Iya. Nah, ketika Riko membahas tentang bisa merasa, jin itu emang ketika datang kita pastilah bisa merasakan. Karena kita seperti bulu kuduk merinding. Iya. Itu mah bukan masalah dia indigo atau enggak. Manusia sekalipun yang biasa pun pasti bisa merasakan. Manusiawi. Karena mungkin kalau secara penggambarannya itu, penjelasannya yang bisa dimasukin di akal adalah bahwa kita itu kan punya aura. Iya. Aura kita ini apa? Misalkan positif. Aura mereka kan negatif kan, bentrok sama kita. Nah, merasa baru. Iya. Bener nggak? Jadi ketika, jadi itulah kembali lagi ya. Iya. Ketika Nova bertanya, ada nggak jin pocong ketika anak? Menurut guru saya ada. Ada. Makanya ketika ada seorang berceramah, pocong ada, sama guru saya diginiin, jangan pernah berkata pocong untuk anak, nggak ada, kata guru saya. Soalnya kenapa? Jin itu ada, cuman dia menyerupai. Hanya untuk menakut-nakuti manusia. Sebenarnya tugasnya jin, jangan lupa, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan diciptakan untuk musuh kita. Dalam hal untuk dia ingin mengajak kita untuk ke naru jahannam, neraka. Konteks yang tadi jin. Iya. Jinlah menyerupai. Untuk apa? Ya mungkin dia iseng. Iya, benar. Mungkin boring dia apa gimana? Boring gak tuh? Nggak ada kerjaan ya kan? Berarti dia juga ini ya, apa, menyesuaikan tempat ya. Iya. Apa? Karena gini loh, ya mungkin karena Tegar, gua Riko yang di podcast pertama ini, maksudnya kita ngejalur soalnya ke situ kan, tentang horor ngejalur. Waktu itu kan emang kita kan kadang berpikir logika. Sebenarnya gini loh, orang-orang yang berpikir logika itu bukan berarti dia tidak takut. Iya. Dia hanya menguatkan mentalnya agar asumsi atau halusinasinya itu tidak menjatuhkan terpatahkan dia. lah. Iya. Itu asumsi negatifnya itu terpatahkan dengan pikiran positifnya dia. Kan gitu loh. Kita kan juga bilang, kita percaya jin itu ada. Iya. Di Islam pun sudah dijelaskan. Tapi maksudnya dengan hal yang menyerupai ataupun yang ada cerita yang dilebih-lebihkan itu, kita itu menguatkan diri agar ya udah, mereka memang ada, tapi ayolah, maksudnya jangan menakuti orang lain ya. Karena gue memakai konsep mungkin anak-anak gunung tahu, ketika ngeliat sesuatu hal di gunung, jangan bilang ke anggota yang lain, jangan diceritakan dulu gitu loh, bakal ngejatuhin mental. Iya. Itu dia, makanya gue terapin seperti itu. Gue berpikir logika, berpikir jernih. Sebenarnya ya kalau dibilang takut, gue pun takut. Sama saya juga. Apalagi kalau di jump scare-in itu, gue bener-bener ya nggak tahu gue kenapa gimana nantinya. Cuman gue berusaha untuk merasionalkan agar gue tidak jadi gila gitu. Iya loh. Iya. Banyak yang ketakutan itu membuat orang itu jadi frustasi, jadi fobia. Ya banyak yang nyampe fobia gelap. Iya. Berasumsi kalau misalkan di tempat gelap itu ada ini. Benar. Ya memang sebenarnya ada, cuman kita kan kenapa berpikir logika, yaitu menguatkan. Ya udah, hidup berdampingan aja gitu. Jadi nggak usah harus takut. Iya. Lu mau emang berdampingan? Hah?
lu mau berdampingan. Tapi emang kita berdampingan. Emang berdampingan, maksudnya lu benar-benar pengen berdampingan secara real? Tidak. Itu kan hanya orang-orang yang dibeli karomah, ya kan? Iya. Yang Ilmu bisa kasyafah. dilihat, dia bisa melihat itu kan sama aja mujizat lah, karomah lah ya kan. Itu kan hanya orang-orang tertentu. Ya, gua pribadi gua tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan dan menjabarkan ketika gua ngerasain ini yang megang gua siapa nih. Iya. Gua nggak bisa kayak gitu, jujur aja. Cuman gua dulu orangnya penakut tuh. Asli, sekarang pun penakut. Cuman sekarang gua lebih merasionalkan, nguatin mental gua lah. Jadi gua ibaratnya gini loh. Kita kan derajatnya lebih tinggi daripada dia. Kenapa gontai kan, kasarnya gitu. Dan kita berani pun bukan berani menantang ya, Ibaratnya gini loh. Ya tadi gue bilang kita emang hidup berdampingan. Ya udah, lu pada zona lu, pada dunia lu, kita pada zona dunia kita, ya kan? Ketika kita ibaratnya kasarnya ketemu ataupun merasakan hal itu, ya mau gimana? Gue gak punya ilmu apa-apa, jujur aja gitu. Makanya gue ya mungkin lu tahu di gini ada, ini ada loh, pasti kan. Apalagi orang-orang yang bisa melihat, memang banyak orang yang bisa melihat ya, kayak indigo yang disebut sekarang. Cuman kan ketika lu menjelaskan dengan gue yang tidak bisa melihat, gue juga berhak dong untuk menguatkan mental gue. Gue kan nggak mau nelen asumsi lu mentah-mentah. Iya benar. Kayak gitu. Gimana tuh Sup? Gitu sih. Nah, jadi mungkin ikhtilaf lah, perbedaan atau perkara yang tentang perbedaan ya, ikhtilaf. Iya. Nah, jadi ketika Nova bertanya ada orang yang bisa melihat indigo, maksud Nova dikatakan lebih jelasnya agar orang yang tidak melihat itu yang Nova katakan tidak ada rasa takut. Kenapa dia mungkin dibukakan matanya? Ya mungkin karena dia udah ada rasa pemberaninya dalam hati. Iya. Itulah titik Allah mungkin dalam hal adilnya ya. Nah, baru-baru ini saya ngeliat tuh di televisi ada seorang emang namanya Jen apa siapa kali. Dia tuh terlahir emang sudah bisa bicara dengan makhluk. Cuman dia juga orang-orang selain Islam itu lebih percaya ke Islam kalau bahas seperti hantu. Bahkan dia yang indigo ini diruqyah. Tapi ketika diruqyah, astagfirullahaladzim. Terus batuk ya. Tapi ketika dia diruqyah nih, dia emang tidak bisa dihilangkan itu sifatnya. Kata dia dijelaskan oleh dia, ada yang bisa dihilangkan, ada yang enggak. Dia emang dia katanya nggak bisa dihilangkan. Dia jujur dia diruqyah, dia bukan Islam, tapi dia diruqyah. Ingin menghilangkan itulah rasa dia bisa melihat. Dia dari kecil katanya bisa melihat, bisa berbaur. Maksudnya mungkin Nova berkata tadi nggak ada itu Nova yang tadi udah jelaskan. Dia ingin mengasumsikan bahwa saya biar ada rasa. Karena saya belum pernah lihat, jujur saya juga belum pernah lihat. Ya, nih kadang juga nih ada di cerita dulu nih. Sering bilang gini, gue lagi ngerokok sendiri, gue taruh asbak rokoknya, tiba-tiba habis, ya kan baranya nyala, kan gitu. Sebenarnya bisa dirasionalkan, Lilin habis. Sekarang gini nih kasarnya nih, kita kan dulu takut banget sama suara galon gelebuk, ya kan, mikirnya gini-gini. Ya sebenarnya kan kalau misalkan lu lihat struktur dalam dispenser, dia itu tak ada tabungan di dalam, penampung lah. Otomatis gini aja deh, lu pasti pernah kan masih kecil, gayung lu tutupin langsung ke air, ketika lu buka ngelebuk-gelebuk. Nah, itu kan ada sistem fisikanya juga. Bukan berarti gua nggak percaya juga, maksudnya ada yang beberapa hal yang bisa dirasionalkan. Sampai sekarang pun gue juga jujur nggak bisa merasionalkan apa-apa yang ibaratnya yang terlihat mata, dilihat mata telanjang ada yang terbang, kayak benda terbang, kayak kertas waktu itu Riko cerita terbang. Dan itu pun gue nggak bisa merasionalkan. Cuman kalau misalkan untuk kayak benda bergerak, itu bisa kita rasionalkan dengan gaya fisika, tarik magnet lah kan dulu ada lah pokoknya gitu ya. Gue nggak mau jabarin juga karena gue nggak lihai dalam bidang itu. Cuman kan pasti ada kan, ada penjelasannya gitu. Ya kita boleh nggak percaya akan hal gaib gitu kan. Tapi emang sangat disayangkannya gini kalau gue pribadi ya, sudah jelas nih kita tahu kita hidup di dunia bukan cuma kita doang. Anak sultan bukan
Di hidup dia bukan cuma kita doang kan, ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain ya benar. Kita itu hidup berdampingan, Dar. Iya, kayak gitu kan. Iya. Terus apa tuh gue ngomong kan, lupa kan. Parno juga sih gue, makanya Parno. Tapi dalam arti gini, ketidakpercayaan gue bertujuan untuk menguatkan mental gue. Gue tidak mau menelan asumsi. Iya. Ibaratnya nih misalkan ada hordeng gerak-gerak, kan angin. Jangan kaget tuh. Misalkan itu ada yang gerakin. Alah. Ya kan? Cuman kan yang sangat disayangkannya itu ya tadi gue ingat lagi nih, sangat disayangkan gini loh. Ketika lu jangan gitu loh. Ketika sangat disayangkan gini Sob. Mungkin ada beberapa orang yang tadi gue bilang dikasih karomah, tapi dia tidak menggunakan ilmu itu dengan baik. Iya. Ya. Dia melebih-lebihkan dan dia mendoktrin orang-orang agar percaya, agar orang-orang itu takut. Ya. Sedangkan ya kalau lu orang Islam lu tahu lah derajat kita lebih tinggi daripada dia. Ya kan? Kita bisa gerak-gerak, megang barang nggak jatuh, nggak tembus, nggak kayak Casper. Iya. Gitu kan? Dari kecil pun kita kan dibilang jangan main maghrib. Nanti ada wewe gombel. Alhamdulillah dari dulu selama gue hidup nggak ada berita anak yang diculik wewe gombel sampai sekarang pun. Ya, sampai teknologi maju ya gue juga pasti ya gue nggak tahu nih wewe gombel ada atau enggak kan, nggak tahu secara jelasnya ya, cuman gue percaya kalau ada jin itu tadi Yusuf sudah menjelaskan kan, ada kan berupa gini ya. Cuman dalam arti kisah-kisah seperti itunya loh ya yang dilebihkan. Ibaratnya kayak kemarin kan yang di kampung kita ini, kampung besar yang geger waktu itu pocong keliling ya, makanya gue sedikit dibecandain, sorry maksudnya ini sekali lagi minta maaf, cuman kan gue merasionalkan lagi gitu agar tidak tegang, agar tidak takut akan hal itu ya. Itu sih mungkin ada pesan-pesan lagi Yusuf ada pesan? Bang Riko dulu. Ada Usup aja dulu. Banyak kendala nih malam ini. Nah, jadi mungkin apa yang menjabarkan tadi keresahan ya. Ya. Karena orang-orang sekarang bikin video horor yang sangat bener-bener kayaknya ada pocong nih gitu. Sebenarnya walau alam deh itu editan apa gimana kita nggak tahu. Iya. Menurut saya mah pocong ketika ditangkap ya ini nggak mungkin secara menunjukkan, pasti ada permainan dikit juga. Ya iya. Saya yakin banget. Ketika kita jangan itu, masih dunia lain aja nih, masih dunia lain. Segitunya dia sendiri. Makanya jarang gitu ngelihat secara konteks wujud, paling kayak bergerak-gerak. Kayak ada atau yang bayang-bayang karin merah gerak-gerak atau nggak ada bayangan ada ini. Maksudnya ketika jin itu emang ada, cuman bahasa-bahasa kayak wewe gombel, pocong, kuntilanak itu bahasa kita. Iya. Bahasa kita. Jadi ketika dia melihat kan pocong itu kayak tercipta dari kain kapan gimana? Itu mah pinter-pinteran jin aja, pinter-pinteran jin. Dia ibarat kata ingin membuat gue mau gantengan pakai baju ini. Dan sebutlah sama orang kita pocong. Sebenarnya jin, itu mah jin. Ke konteks kayak pocong, wewe gombel tidak ada, cuman itu jin itu yang menyerupai dia. Seperti itu. Iya. Pocong, kuntilanak itu dia agar kita itu takut. Jadi kalau alih-alih muka sapah mah ketika dia melihat kayak gitu dia biasa aja karena emang dia udah bisa dibuka kayak gitu. Cuman itu hati kitanya harus benar-benar bersih, benar-benar kuat lah. Bercerita tentang kayak mistis gitu. Cuman saya lebih ke rep-rep. Apa mungkin tahu rep-rep ya? Ketindihan. Iya, Riko pernah? Iya, pernah sering. Jadi saya juga sering rep-rep, cuman saya di musola. Ketika saya tidur di musola, rep itu dia pernah saya rep-rep kayak habis asar gitu ya. Pikiran gitu. Saya tidurnya juga sambil duduk. Duduk gini nih. Iya. Sambil duduk. Jadi ketika saya mau gini nggak bisa. Kayak nahan. Iya, tapi ketika itu musola itu kelihatan, cuman kayaknya panjang banget gitu musola. Ada orang sholat biasa pakai jubah putih semua. Pakai jubah putih semua sholat. Itu jin. Mungkin itu jin Islam yang lu habis asar jangan tidur. Iya. Orang habis asar nggak boleh makruh. Ya. Makanya kayak gitu aja, kayak misalkan lu jangan, dari dulu kita kan dibilang sama orang tua kita, lu jangan main maghrib takut cilok wewe gombel. Sebenarnya maghrib pulang ngapain kan? Kalau kita agama Islam kan sholat, iya, itu. Bukannya tidur. Iya kan? Ibaratnya
agama apapun ya pasti istirahat dulu lah jeda maghrib untuk berganti siang lah ke malam. Iya. Sore ke malam. Ya sore ke malam lah ya kan. Nah, paling yang membuat kita lebih heran kayak film-film horor yang sangat kayaknya hantu bisa membunuh, Ya. hantu ini kayaknya bisa menyakit, itu yang salah mungkin di situ, Iya. kesalahannya di situ. Tapi Hantu bisa membunuh bisa. kalau kita nggak bahas ini, mungkin ini lebih ke tentang ilmu-ilmu kayak persihiran. Tetap bisa, cuman Sihir zaman masih Nabi Musa iya. sihir sudah ada, bahkan sebelum zaman Nabi Sulaiman tabau mata syaitan ala mulki Sulaiman sudah ada, setan itu sudah ada. itu sudah ada Sihir itu emang ada di luar pun sihir ilmu santet atau apa itu ada. itu sebenarnya Itu ada. Bro dari zaman dulu loh itu kayak gitu. Kayaknya next podcast kita bahas mukjizat ya. Mungkin ya. Kayaknya malam ini cukup sampai di sini aja. Ya. Kita tutup aja langsung. Ya kan? Terima kasih Usop sudah datang di podcast kami untuk yang kesekian kalinya. Thank you so. Kita membahas besok, next time, next moment kita akan membahas tentang mukjizat atau karomah. Ya. Oke, terima kasih Usop. Terima kasih banyak. Thank you so. Oke, dari kami cukup sekian. Ambil sisi positifnya dan jangan ambil sisi negatifnya. Dan lawan rasa takut kalian dengan cara berasumsi bahwa kita itu derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Bahwa manusia pun diciptakan dengan derajat yang paling mulia bandingkan mereka. Sekali lagi pesan gue satu nih buat kawan-kawan. Gini loh. Kita bertujuan ngobrol di podcast seperti ini bukan untuk mengagungkan opini kita, pendapat kita. Kita di sini bertukar pikiran pure karena kita pun ilmunya ya apa sih kita ya kan? Ya kan? Cuman kita di sini yaitu kita pengen belajar. Iya, betul. Kalau misalkan ada lu ngegedein asumsi lu, ngegedein opini lu, kalau seakan-akan lu ini paling ini, enggak. Gua pun kalau salah dikoreksi aja. Ya karena kan betul. Itu kan yang gua omongin kan yang sepengetahuan gua. Nggak mungkin dong gua ngomong yang bukan sepengetahuan gua. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Usop atas Ya, waktunya. Oke, cukup sekian dari kami Arca. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Let's close.